Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lolanda Hamim Anissa, dosen pada program studi Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Putra Bangsa. Pada program studi Sains Data, saya mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan bidang keilmuan saya, yaitu Software Engineering. Nah, berkaitan dengan itu, saya mengampu beberapa mata kuliah, seperti pengantar Sains Data, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, dan juga sistem dinamis. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan secara singkat mengenai salah satu mata kuliah yang saya ambil di Prodi Sains Data, yaitu rekayasa perangkat lunak. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak adalah mata kuliah yang membahas prinsip, metode, praktek, dan pengembangan perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, dan efisien. Materi ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, pemeliharaan, serta manajemen proyek perangkat lunak. Mahasiswa diharapkan mampu merancang mengelola proyek perangkat lunak sesuai dengan siklus hidup perangkat lunak atau SDLC, serta menerapkan standar kualitas dalam proses pengembangannya. Nah, di dalam mata kuliah ini otomatis akan ada yang namanya capaian pembelajaran. Nah, di sana mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis, mahasiswa mampu merencanakan dan mengembangkan untuk perangkat lunak itu sendiri jika diimplementasikan, mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konsep dasar serta peran sistem informasi dalam sebuah pengelolaan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, dan mahasiswa mampu menerapkan dasar-dasar logika, prinsip matematika, ekspresi algoritmik, serta struktur data modular dan non-modular dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini terdiri dari 2 poin utama, yaitu lulusannya mampu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konsep dasar serta peran sistem informasi dalam pengelolaan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Yang kedua, lulusan mampu memahami dan menerapkan kode etik profesional dalam perancangan, implementasi, dan pemanfaatan informasi dan data pada sebuah sistem informasi. Yang selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak meliputi mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan pengguna dan sistem, merancang model perangkat lunak menggunakan UML, serta membangun perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi. Mahasiswa mampu menguraikan fungsionalitas utama perangkat lunak, menyusun prototipe, serta melaksanakan proyek pengembangan perangkat lunak secara terstruktur. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mendokumentasikan proses dan hasil pengembangan perangkat lunak, melaksanakan pengujian, serta mendemonstrasikan perangkat lunak yang telah dibangun. Nah, ada pun beberapa kajian yang akan dibahas dalam mata kuliah ini, seperti konsep dasar RTL, siklus hidup perangkat lunak atau SDLC, model-model proses pengembangan, analisis kebutuhan, lalu ada software desain, ada pemodelan UML, implementasi dan kode pemrograman, pengujian perangkat lunak, etika profesional dalam pengembangan perangkat lunak, dan yang terakhir adalah studi kasus dan proyek akhir pengembangan perangkat lunak. Nah, adapun kriteria dan penilaian pada saat mata kuliah rekayasa perangkat lunak diselenggarakan dengan metode pembelajaran campuran atau blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan juga daring. Perkuliahan tatap muka ini bisa dilakukan di kelas, sedangkan pembelajaran daring difasilitasi melalui platform digital seperti Zoom dan juga Google Meet seperti itu. Nah, metode pembelajarannya juga mencakup terkait dengan project based learning, case method, dan juga diskusi kelas dan juga presentasi. Nah, sarana pembelajaran yang digunakan mencakup e-learning, yaitu yang sudah difasilitasi oleh Universitas Putra Bangsa. Lalu setelah itu ada beberapa aplikasi seperti NetBeans dan Eclipse, lalu ada software pemodelan seperti Visio dan juga Dry.io, lalu ada tools untuk terkait dengan manajemen proyek seperti GitLab, lalu ada browser dan juga tool debugging, lalu ada platform pembelajaran daring seperti Zoom dan juga Google Meet. Nah, di sini sistem penilaiannya dalam mata kuliah ini berbasis dengan OBE atau Outcome Based Education yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah penilaian project. Nah, penilaian project ini biasanya dilakukan berdasarkan tim dengan metode analisis sistem. Nah, analisis sistem ini akan dibagi menjadi beberapa job desk untuk satu kelompok yang berisi 5 orang. Nah, di sini akan dibagi sesuai dengan job desk dari masing-masing mahasiswa seperti analis sistem, programmer, database,
lalu ada QA dan juga manajer proyek. Nah, yang kedua adalah penilaian studi kasus. Penilaian studi kasus ini menggunakan pendekatan case method, di mana mahasiswa ini menganalisis kebutuhan pengembangan perangkat lunak seperti aplikasi e-learning, SIM, ataupun e-commerce. Dan ini dilakukan secara individu. Nah, yang terakhir adalah penilaian individu seperti ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, dan juga tidak lupa menggunakan kuis untuk teknik penilaian berupa tes dan penugasan individu dengan indikator meliputi pemahaman konsep dasar, kemampuan analisis, dan juga penerapan strategi secara tepat. Sistem penilaian dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini berbasis pada prinsip OBE atau Outcome Based Education dengan komposisi indikator penilaian sebagai berikut. Penilaian yang pertama adalah penilaian project team, di mana mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya idealnya dengan 5 orang. Nah, tugasnya adalah membuat sebuah proyek terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Nah, teknik penilaiannya kami menggunakan penilaian formatif dan sumatif berdasarkan rubrik penilaiannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan indikator penilaian. Yang pertama adalah ketetapan tahap untuk pengembangan perangkat lunaknya itu sendiri seperti apa. Lalu mereka memilih metode SDLC yang mana, desain UML-nya sudah tepat atau belum, lalu desain UI UX-nya bagaimana. Nah, selanjutnya ada kualitas presentasi dari kelompok, ada kolaborasi dan kontribusi anggota, serta ketepatan waktu dalam pengembangan tugas. Itu adalah untuk terkait dengan proyek. Nah, yang kedua penilaian studi kasus atau case method. Yang ini mahasiswa menganalisis kebutuhan pengembangan perangkat lunak seperti aplikasi e-learning, SIM, dan juga e-commerce. Teknik penilaiannya sama seperti yang berada dalam tim project tadi, penilaian berdasarkan laporan, analisis, dan juga diskusi yang ada di dalam kelas. Nah, namun di sini indikatornya akan lebih kecil karena ini dilakukan secara individu. Yang pertama, indikatornya adalah ketepatan dalam mengidentifikasi masalah, ketepatan dalam UML, lalu ketepatan dalam rencana desain UI UX-nya seperti apa, dan pemilihan rencana pengujian perangkat lunak. Nah, yang terakhir adalah penilaian individu. Ini adalah terkait dengan teoritis. Yang pertama untuk ujian tengah semester, akhir semester, kuis, dan juga tugas individu yang lainnya. Teknik penilaiannya berdasarkan teks tulis dan juga penugasan tertulis. Nah, indikatornya adalah terkait dengan konsep dasar, menganalisis studi kasus, dan juga penerapan metode pengembangan si perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan pengujian ya. Jadi pengujian ini adalah tahapan terakhir biasanya kalau di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi setelah teman-teman itu bikin semua aplikasi atau pengembangannya, nah teman-teman akan melakukan yang namanya pengujian. Apa sih sebenarnya fungsi dari pengujian itu? Ada yang tahu enggak? Apa ayo? Pengujian, menguji. Apa sih sebenarnya yang diuji? Kan ini baru launching, Bu. Masa diuji sih? Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui errornya, betul. Atau bug biasanya kita menyebutnya. Oke. Nah, di mata kuliah ini teman-teman ada yang namanya capaian pembelajaran. Jadi di sini nanti setelah teman-teman itu selesai dengan materi ini, teman-teman itu diharapkan untuk dapat menjelaskan konsep dasar dari pengujian perangkat lunak, lalu bisa membedakan jenis-jenis pengujiannya, menerapkan teknik, menyusun dokumentasinya, dan menggunakan tools dari pengujian di perangkat lunak tersebut. Nah, topik pembelajarannya teman-teman, di sini ada tujuan pengujian, jenis-jenis pengujian, tools, teknik, dan juga dokumentasi akhirnya nanti seperti apa. Ya kan, kalau di capstone project kan otomatis teman-teman harus menyusun yang namanya dokumentasi pengujian, ya kan. Nah, nanti akan ada laporan akhirnya juga. Jadi laporan akhir itu dari awal teman-teman mengidentifikasi masalahnya, sampai dengan nanti dokumen pengujiannya seperti apa. Oke, nah di sini adalah definisinya teman-teman. Jadi tadi untuk pengujian itu adalah proses evaluasi terhadap fungsi. Fungsi itu apanya sih teman-teman kalau di perangkat lunak? Apa kira-kira fungsi? Fungsi dari apa tuh namanya perangkat lunaknya atau aplikasinya? Berarti adalah menunya, ya kan? Jadi kita di situ adalah mengevaluasi menunya itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu. Oke,
Nah, ini adalah tujuan pengujiannya teman-teman. Jadi di sini benar ya, tadi seperti yang teman-teman jawab, jadi kita itu di sini menemukan errornya atau menemukan bug-nya. Bug-nya itu di bagian mana sih sebenarnya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Jadi jangan sampai kalau misalnya nih ya teman-teman itu bikin e-learning, tapi teman-teman tuh bikin menunya kayak m-banking, ya kan? Nah, itu kan sangat tidak sesuai dengan kebutuhan dari si penggunanya, seperti itu. Ataupun juga sebaliknya, jadi orang-orang yang ada di perbankan malah teman-teman bikinkan e-learning, lah kan buat apa, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada menjamin kualitas, keamanan, dan juga performa. Nah, ini biasanya nanti akan disebut dengan non-fungsional pengujiannya. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan terhadap produk. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita udah launching aplikasinya, terus malah banyak bug, banyak error. Kalau kira-kira teman-teman pakai aplikasi yang banyak error, kira-kira mau lagi nggak pakai aplikasi itu? Nggak mau kan? Nah, ini adalah salah satu tujuan dari pengujian, supaya pada saat launching pengujiannya itu, nah aplikasi ini tuh benar-benar bebas dari si bug atau error tersebut. Oke, nah ini adalah jenis-jenisnya teman-teman. Kenapa sih Bu kok ini namanya warna-warni? Apakah yang white itu lebih bagus daripada black? Kira-kira gitu nggak? Enggak dong. Nah ini hanya penyebutannya saja teman-teman. Jadi white box, ada black box, dan juga gray box. Jadi kalau gray ini adalah campuran ya, biasanya dari white sama black. Jadi kalau white box itu sendiri, dia itu menguji dari dalam atau internalnya atau codingannya. Seperti itu. Kalau dari black box itu biasanya adalah fungsinya yang diuji. Jadi dia itu bisa berjalan dengan baik atau tidak sih, seperti itu. Kalau gray box biasanya adalah dua-duanya. Nah, kapan kita itu menggunakan white box, black box ataupun gray box? Ada yang tahu nggak? Pas uji ya. Milihnya gimana? Kapan kita itu harus memilih white box, black box atau gray box? Kapan kira-kira? Ataukah harus digunakan semuanya? Enggak? Atau dipilih salah satu? Kalau misalnya nih, teman-teman disuruh milih salah satu, milih yang mana? Karena nggak ada yang gampang, tiga-tiganya nggak ada yang gampang kan? Itu kan susah semua ya kan? Jadi sebenarnya ini adalah tergantung developernya, dia mau melihat dari sisi apa. Biasanya kalau waktunya mepet banget gitu ya, itu rata-rata developer akan memilih black box. Karena pokoknya menunya jalan aja. Berarti kan pengujiannya sudah dijalankan dan tidak ada bug lagi. Kan seperti itu. Jadi biasanya yang paling sering digunakan adalah si black box ini. Gitu. Jadi besok teman-teman capstone project-nya boleh pakainya si black box ini. Oke, nah ini adalah berdasarkan tujuannya tadi teman-teman. Jadi ada functional dan non-functional. Kalau functional ini adalah fokus terhadap menu-menunya. Menunya sudah bisa berjalan atau belum. Kalau misalnya menunya belum berjalan, nah bug-nya itu atau error-nya itu gimana? Nah, kalau misalnya si non-functional ini adalah di lingkungannya atau environment-nya. Jadi yang pertama performanya, ya kan? Yang kedua ada security-nya. Ketiga ada usability-nya. Yang keempat ada compatibility-nya. Jadi performanya dia itu bisa dipakai atau enggak sih? Terus security biasanya ini bisa dibobol atau enggak? Ya kan, kalau kita misalnya pakai aplikasi m-banking, terus gampang banget dibobol. Nah, udah kan jadi trust issue ya kita sebagai nasabah otomatis. Terus usability, nah ini biasanya berkaitan sama si UI UX-nya. Kalau misalnya UI UX-nya itu apa ya, kayak aplikasi itu terlalu cerah, ya kan? Itu kan juga sakit ya ke mata kalau misalnya dipakai. Nah, otomatis itu usability-nya akan rendah, biasanya seperti itu. Terus yang terakhir adalah si compatibility. Jadi dia itu bisa diakses di mana aja sih. Kalau misalnya ada yang bisa di website, ada yang bisa di kok website apa sih? Di laptop, atau yang satunya bisa di HP, atau dia itu cuma di HP aja, atau cuma bisa di laptop aja. Nah, itu yang dinamakan compatibility, seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya kebanyakan tuh pakainya Android ya, jadi udah mobile kayak gitu, itu akan lebih enak banget. Nah, ini berdasarkan tahapan testingnya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah unit testing. Unit itu biasanya adalah bagian terkecil.
Jadi di sini yang dites adalah setiap menunya ya. Jadi kalau login ya udah login aja. Jadi teman-teman besok kalau misalnya bikin pengujian itu contohnya bisa seperti itu. Si black box-nya ini Bu, jadi kami melakukan unit testing yaitu mulai dari login, nggak perlu semuanya. Jadi bisa dipilih beberapa menu aja. Kalau misalnya login sama teman-teman biasanya bikinnya apa ya, misalnya kasir, berarti pakainya menu transaksi yang krusial aja. Jadi yang krusial selama itu bisa berjalan, biasanya yang lainnya aman, ya kan? Kalau login itu wajib teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak login, masa kita bisa pakai aplikasinya, kan otomatis nggak bisa ya. Jadi biasanya login itu krusial banget, seperti itu. Nah, terus yang ini adalah integration. Jadi integration itu adalah integrasi antar modulnya. Jadi kalau misalnya udah login, apakah dia langsung ke menu checkout, ataukah dia itu ke menu dashboard. Nah, ini kalau misalnya habis login langsung check out lah, bahaya dong. Tiba-tiba kita harus bayar nih, baru masuk, masa iya bayar sih, kan seperti itu. Jadi itu perlu diadakan testing. Jadi setelah login, arahnya itu kemana, seperti itu. Oke, terus selanjutnya, nah ini terkait dengan sistem. Berarti kalau sistem itu semuanya. Nah, tapi teman-teman boleh tidak sampai di sini. Kalau misalnya sistem kayaknya kan ada ya beberapa aplikasi menunya banyak banget. Nah, itu boleh dipilih beberapa yang krusial aja. Jadi di sistem testing teman-teman hanya menampilkan beberapa menu yang sudah terintegrasi. Misal kayak gitu tadi. Misalnya transaksi, berarti mulai dari login, memilih tokonya, memilih barangnya, sampai dengan memasukkan keranjang, sampai dengan checkout itu berhasil. Nah, itu cukup. Itu kan udah satu sistem kan, seperti itu. Itu boleh. Nah, yang terakhir adalah acceptance. Jadi biasanya acceptance ini end user-nya. Jadi siapa yang mau pakai misalnya e-learning, berarti yang harus kita libatkan dalam acceptance testing ini adalah mahasiswa atau dosen atau bagian akademik, seperti itu. Jadi kalau misalnya satpam gitu ya, kita kasih e-learning, ya jangan. Kan dia bukan end user-nya, seperti itu. Nah, ini adalah teknik pengujiannya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa teknik. Contohnya nih ya, kalau misalnya di sini itu dicontohkan adalah suatu sistem itu menerima inputan umur, itu misalnya nih adalah umur-umur produktif untuk kuliah. Bisa jadi kan kalau misalnya kuliahnya dokter gitu kan sampai 60 tahun gitu ya. Kalau misalnya kita menginputkan umurnya itu 70, apakah akan error atau tidak? Nah, itu salah satu cara untuk pengujian juga. Kalau misalnya umurnya itu berada di 29, oh dia kok malah error. Nah, ini kan berarti justru error nih aplikasinya teman-teman. Karena kan harusnya di situ dia masuk kan inputannya, tapi dia kok malah error, seperti itu. Nah, terus yang ini adalah equivalence. Jadi equivalent partition itu biasanya adalah di partisi. Di partisi itu dibagi, teman-teman. Jadi ada nilai yang sebelumnya, ada nilai yang di dalamnya, dan ada nilai setelahnya. Biasanya seperti itu. Kalau yang tadi itu lebih ke random. Nah, ini yang biasanya paling sering dijadikan contoh untuk black box testing. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini untuk login aja. Untuk login aja itu ada 3 kondisi. Dia itu bisa berhasil, bisa error, dan juga dia harus balik ke awal karena dia belum terdaftar akunnya. Jadi kurang lebih nanti teman-teman bentuknya seperti ini aja. Jadi namanya decision table testing. Kebanyakan seperti ini. Jadi di sini nanti ditulis kodenya. Login itu misalnya kodenya, misalnya aplikasinya teman-teman namanya e-lelang gitu ya, EL001 misalnya kayak gitu. Terus nanti kondisinya seperti apa, yang dimasukkan inputannya itu apa, terus aksinya dari aplikasi itu apa, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sama teman-teman? Ya, Bu. Oke, silahkan. Saya mau nanya tentang hasilnya. Hasilnya nanti berarti bentuknya screenshot di Oh, laporannya, Bu. hasilnya, oke, hasilnya kalau di levelnya teman-teman, silakan teman-teman tuh pakainya kayak gini, yang ini. Ini, teman-teman pakainya decision tabel testing aja. Jadi seperti ini, nanti silahkan ditulis di atasnya itu, eh ditulis atasnya itu adalah kodenya, kode pengujiannya. Misalnya tadi ya EL001. Nama apa tuh namanya? Nama fungsi adalah login kayak gitu. Nah, nanti bawahnya pakai
tabel seperti ini aja. Ini yang paling sederhana dan cocok untuk teman-teman kan karena baru ya. Ini untuk tabel pengujian. Jadi pakainya seperti ini aja bentuknya. Untuk semua menu ya. Tapi setiap menu itu kan tidak harus 3 rule. Ada aja yang misal 5 rule ya kan. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada saat kita menggunakan aplikasi tersebut atau pada saat kita menggunakan si menu tersebut. Seperti itu. Jadi bentuknya nanti adalah tabel-tabel seperti ini. Tinggal di atasnya dikasih apa rincian, bukan rincian ya, apa ya, deskripsi. Deskripsi dari menu apa sih yang sedang teman-teman ujikan. Seperti itu. Oke, gimana tadi? Pertanyaannya tadi siapa ya? Saya Bu. Oh ya, Saiful. Saya Bu. Ini benar Jadi namanya apa kalau enggak? Saya misalnya nggak tahu nih. eh, bentuknya nanti semacam kode CFE nanti dicantumin, boleh boleh nggak Bu? Apa? Di CFE Berbentuk apa? CFE itu kayak semacam common vulnerability. Jadi di misalnya kita testing dan Mm-mm. ada kerentanan access, nanti biasanya ada sebuah kode kode kerentanannya gitu. Oh iya, betul. Jadi kalau misalnya itu tadi kamu pakainya kan yang ini kan kode kerentanan. Itu kan berarti masuknya kayak ke performance seperti itu. Iya boleh nggak apa-apa. Asalkan tuh bawahnya, jadi ada reportnya. Ada report yang menunjukkan bahwa kalau misalnya kode kerentanannya itu misalnya nih pakainya kerentanan itu biasanya pakainya apa ya? Persentase atau angka? Biasanya sih angka. Angkanya gini. Jadi maksudnya kayak high end-nya itu pakainya gimana? Misalnya CFE Iya. sampingnya tahun 2021, terus sampingnya lagi kode CFE-nya. Iya, kode maksud saya gini, kalau misalnya persentase itu 50% ke atas, 50% ke atas itu bisa jadi sangat rentan, 50% ke bawah itu sangat aman gitu kan. Kan itu bisa jadi seperti itu ya. Nah, nanti kamu kasih deskripsi di bawahnya bahwa angka tersebut menunjukkan kerentanannya itu seberapa besar sih kayak gitu. Ada Bu, di situ ada web yang buat dokumentasi lengkap di situ. Oh iya, berarti langsung di screenshot dari itunya aja nggak apa-apa. Masih Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Berarti dokumentasinya sudah paham ya? Pengujiannya sudah paham ya? Saya ingin bertanya, Bu, Oke, silakan. terkait capstone project, Iya. itu yang dipresentasikan itu apa aja? Oh, yang dipresentasikan sih sebenarnya hasil akhir dari teman-teman itu membuat apa sih sebenarnya kan seperti itu. Karena Bapak Ibu dosen kan sudah mengikuti dari teman-teman awal apa sih mengidentifikasi kebutuhan ya sampai dengan terakhirnya nanti seperti apa. Nah, nanti tinggal nih Bapak Ibu dosen misalnya nih dari apa tuh namanya perwakilan gitu kan ya dari mata kuliah apa gitu. Misalnya ada yang mobile, bertanya nih, oh kalau misalnya kamu mobilenya seperti ini, itu di codingnya harus ngapain sih seperti itu. Jadi pertanyaannya itu bisa substansional dalam artian itu kalau misalnya kita berasal dari mata kuliah apa, bisa jadi berbeda pertanyaan dari dosen yang berasal dari mata kuliah apa kayak gitu. Misalnya saya berasal dari software engineer kayak gitu kan RPL ini. Jadi saya tanyanya adalah misal bisa saja pengujian yang saya tanya. Terus misalnya ada dosen dari basis data, bisa saja beliau itu menanyakan terkait dengan database-nya seperti itu. Mungkin gambarannya begitu. Kemudian apakah ada minimal untuk bug atau itu Oh, yang ditemukan gitu? tidak ada itu. Jadi kamu hanya melaporkan saja. Kalau bug ini kan tergantung ya, tergantung masing-masing aplikasi itu kan tidak akan sama ya, karena kan kompleksitasnya itu akan berbeda setiap kelompok. Jadi teman-teman itu akan punya apa ya, keunikan sendiri-sendiri seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya pengujiannya ada yang "Bu, mohon maaf atau Bapak mohon maaf ini bugnya masih banyak banget." Bisa jadi malahan Bapak Ibu dosen itu memberikan masukan nantinya ke teman-teman seperti itu. Gitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, semuanya sudah bisa mengakses untuk laporan akhirnya.
Sudah, Bu. Oke, aman ya. Berarti besok jadi jangan lupa mengupload soft filenya untuk apa tuh namanya laporan akhir dan teman-teman juga harus membawakan apa tuh namanya laporan akhirnya untuk Bapak Ibu dosen yang menguji capstone-nya itu. Berarti kalau di semester 4 itu ada 6. Terus juga teman-teman membawa rangkap 2 ya untuk penilaiannya nanti untuk teman-teman satu dan yang akan dikumpulkan di prodi satu seperti itu. Oke, sampai sini sudah jelas terkait dengan capstone project maupun di materi pengujian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, tidak ada lagi yang bertanya? Untuk presentasi, apakah semua diagramnya itu dijelaskan satu persatu? Oh, tidak perlu. Jadi untuk presentasi besok, teman-teman langsung presentasi untuk proyeknya saja ya. Tidak perlu mempresentasikan diagramnya. Langsung demokan saja nanti biar Bapak Ibu dosen yang bertanya sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu dosen ya. Jadi teman-teman langsung presentasi untuk proyeknya saja. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Oke ya, sudah cukup mungkin. Oke teman-teman, jika sudah cukup, terima kasih atas waktunya sudah bergabung di Zoom mata kuliah RPL hari ini. Semoga dilancarkan dalam mengerjakan apa tuh namanya capstone project-nya ya. Nanti sampai ketemu di presentasi capstone project insya Allah minggu depan ya untuk teman-teman di semester 4 hari Senin kalau tidak salah. Oke, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa mengisi presensinya ya di e-learning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih juga semuanya. Jangan lupa diisi ya presensinya. Demikian penyampaian materi pengujian perangkat lunak pada pertemuan ke-13 mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran ini, mahasiswa diwajibkan untuk mengerjakan tugas yang telah tersedia pada platform e-learning. Harap diperhatikan bahwa ada batasan waktu pengumpulan yang telah ditentukan dan harus dipatuhi guna mendukung ketercapaian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kali ini kita akan terbagi di bagian asesmen. Nah, karena kita sudah berada di pertemuan ke-13, jadi teman-teman silakan mengakses di pertemuan ke-13 dengan judul pengujian perangkat lunak. Nah, di sana sudah saya sediakan untuk kantong tugasnya, dan di sini tugasnya terkait dengan dokumentasi pengujian. Silakan teman-teman akses di sini. Dan juga teman-teman silakan upload untuk tugasnya yang sudah dikerjakan. Nah, jangan lupa ya di sini itu ada bagian terkait dengan waktu pengumpulan. Jadi pengumpulan paling lambat adalah tanggal 12 Juli, waktunya adalah 23.55. Nah, untuk minggu depan teman-teman itu adalah presentasi capstone project, dan di minggu ke-15 sebelum UAS itu ada pameran hasil capstone project. Seperti itu, sekian dari saya. Terima kasih. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik secara akademik maupun teknis dalam penyelenggaraan perkuliahan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Universitas Putra Bangsa dan tim pendukung yang telah memfasilitasi proses produksi video ini yang merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban sertifikasi dosen. Akhir kata, semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.